Shalom, puji nama Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat dukungan untuk channel ini. Dan saya selalu berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Dalam beberapa minggu lalu kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang hamba yang setia dan bijaksana. Dan kita akan melanjutkan pada hari ini. Beberapa waktu yang lalu seseorang berkata pada temannya, pria ini ditakdirkan untuk suatu pelayanan yang besar dan agung. Maksudnya orang ini adalah bahwa pria itu tinggal menunggu waktu untuk mengembalakan jemaat di sebuah gereja yang ternama. Tentunya gereja yang besar, yang punya dana yang besar. Hal ini membuat saya bertanya-tanya, mengapakah kita mengira bahwa melayani Allah harus berarti mendapat kenaikan posisi? Mengapa Allah tidak mengutus para pekerja terbaiknya untuk melayani seumur hidup di suatu tempat yang terpencil? Bukankah masih ada banyak orang di tempat yang seperti itu yang perlu mendengar Injil? Allah menghendaki agar kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Baik Anda menjadi gembala di gereja kecil atau memimpin kelompok kecil atau mengajar sekolah minggu, lakukanlah pelayanan itu dengan segenap hati Anda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan dasari dengan ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang tua itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. 48, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, 49, tuanku tidak datang, lalu ia memulai mukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Ayat 50, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, 51, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Puji nama Tuhan. Hamba yang setia dan bijaksana adalah tema yang menjadi renungan kita pada hari ini. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, maka banyak membahas tentang tema kerajaan sorga, suatu pokok yang terus dibicarakan oleh Yesus. Dalam bacaan kita hari ini mengenai perumpamaan hamba yang setia dan bijaksana, dikaitkan dengan akhir zaman, eskatologi. Pembahasan mengenai akhir zaman dimulai dalam pasal 24 dari Injil Matius ini. Perumpamaan ini sendiri menggambarkan mengenai hamba yang setia dan jahat, dan disambung lagi dengan satu perumpamaan lagi tentang talenta dan diakhiri dengan gambaran tentang penghakiman terakhir. Ketiga perumpamaan yang disampaikan memiliki tekanan yang semakin memuncak berkenaan dengan kehidupan orang percaya yang dibicarakan secara radikal. Pada perumpamaan hamba yang setia, baik
dan jahat tidak abu-abu, tidak samar-samar. Yesus memperingatkan orang-orang yang hidup berbuat jahat, memukul sesamanya, makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Pendek kata, hidupnya telah melampiaskan nafsunya sendiri. Orang-orang seperti ini akan dihakimi dan akhirnya dibinasakan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sementara pada perumpamaan gadis bodoh dan bijaksana hukuman ditimpakan bagi mereka yang tidak mempersiapkan diri dengan baik. Mereka tidak mengumbar nafsu dan berlaku jahat seperti pada perumpamaan pertama. Mereka sekedar tidak siap saja, sekedar terlambat. Lalu pada perumpamaan yang ketiga tentang talenta, hamba yang ketiga ini binasa juga bukan karena berbuat jahat atau tidak siap. Hamba yang ketiga ini adalah telah melakukan perhitungan dan pertimbangan sebelum ia memendam talentanya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Hamba yang ketiga ini sesungguhnya dianggap banyak orang tidak terlalu jahat karena dia toh tidak melakukan apa-apa. Namun justru itulah yang akhirnya membinasakan dia. Kejahatan yang dia lakukan dia karena tidak melakukan apa-apa. Pertanyaannya adalah, kenapa ada hamba yang baik atau yang jahat? Andai kata kita semua diminta untuk memilih, apakah mau menjadi hamba yang baik atau hamba yang jahat? Tentu saja kita semua akan memilih menjadi hamba yang baik. Mana ada sih yang mau menjadi hamba yang jahat? Mana ada yang mau mengkategorikan sebagai hamba yang jahat? Tetapi benarkah bahwa selama ini kita sudah menjadi hamba yang baik atau setia dan bijaksana? Marilah kita mencoba merenungkan dan belajar bagaimana menjadi hamba yang setia. Ada 3 kata penting yang ingin saya soroti, yaitu hamba, setia, dan bijaksana. Yang pertama, hamba. Suatu sebutan yang ditujukan kepada sekelompok orang yang melayani Tuhan. Istilah hamba Tuhan sendiri digunakan dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru. Untuk pertama kalinya dipakai oleh Maria yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Lukas 1 ayat 38. Sedangkan Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 22, Kolose 4 ayat 7, dan 2 Timotius 2 ayat 24. Istilah hamba sendiri muncul sebanyak 196 kali di dalam Perjanjian Baru. Digunakan untuk menyebut pelayanan rumah tangga, bawahan, dan pelayan firman atau mereka yang melayani Tuhan. Istilah hamba Tuhan sendiri sebenarnya tidaklah memiliki arti yang sangat mulia, sebab hamba berarti orang yang terikat, tunduk kepada orang yang dia layani. Secara khusus sebenarnya hamba tidak memiliki kebebasan secara pribadi untuk dirinya sendiri. Apa arti kata hamba dalam kamus besar dalam bahasa Indonesia adalah abdi atau budak berlian. Dalam bahasa Ibrani disebut eyet, budak, hamba, pelayan, yang artinya seseorang bekerja untuk keperluan orang lain, untuk melaksanakan kehendak orang lain. Dalam bahasa Yunani disebut doulos, yang berarti seseorang hamba yang dengan rela hati mengikuti tuannya. Seorang hamba yang dia tidak punya hak atas dirinya,
Metafora atau hamba populer digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan peran aktif, bukan posisi, umat Tuhan dalam pelayanan. Seorang hamba tidak mempunyai wewenang lagi atas dirinya sebab ia telah dibeli oleh pemiliknya. Hidupnya bukan miliknya lagi. Demikian juga Anda dan saya sebagai umat Tuhan. Firman Allah berkata di dalam Kristus hidup kita telah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh Kristus. 1 Korintus 6 ayat 20, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Jadi hidup Anda bukan milik Anda lagi, melainkan milik Tuhan Yesus. B. Seorang pekerja atau pelayan, tidak ada hamba yang menganggur. Semua hamba punya tugas atau pekerjaan yang diberikan atau dipercayakan tuannya kepadanya. Kalau ia menganggur, itu bukan hamba. Semua anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Jadi, Anda hidup sebagai seorang hamba, bekerja dan melayani Tuhan sesuai dengan kapasitas Anda. Seringkali dalam jemaat atau gereja lokal kita mendengar pernyataan-pernyataan seperti ini. Ayo terlibat dalam pelayanan. Kita sudah punya gedung gereja baru yang baru kita beli. Kapan nih mau pelayanan? Bapak dan Ibu sudah terlibat dalam pelayanan belum? Mau melayani di bidang apa? Tertarik pelayanan enggak? Gereja kami memiliki banyak departemen. Ada sekolah minggu, youth, wanita atau pria, lansia, musik, konsumsi, ayo dong ikut terlibat. Atau di sisi lain ada pernyataan sebagai berikut. Maaf Pak Pendeta, sekarang saya sangat sibuk, oleh karena itu saya mau off dulu dalam pelayanan. Nanti kalau ada waktu aja ya. Wah, enak sekali ya jika kita bisa menjadi hamba Tuhan. Tuhan memberikan tugas, panggilan, dan talenta, serta karunia. Mari kita lakukan dengan baik dan rendah hati. Kita melayani Tuhan Yesus Kristus melalui gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. C. Seorang yang diatur dan tunduk pada otoritas. Tidak ada hamba yang memilih, mengatur, dan menentukan jenis pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Semua hamba tahu bahwa ia diatur dan tunduk pada otoritas. Ia tidak akan menolak jika tuannya menyuruh melakukan pekerjaan, apapun pekerjaan tersebut. Sebab kemuliaan dan kebesaran serta nilai seorang hamba terletak pada ketundukan terhadap tuannya. Yang kedua, hamba yang setia. Di tengah dunia saat ini, kesetiaan merupakan sesuatu yang sulit kita temukan. Tuhan adalah setia, sedangkan yang tidak setia adalah saudara dan saya. Mungkin permulaan kita mengikut Tuhan, kita begitu menggebu-gebu, semangat dan berapi-api. Tetapi ketika kita ada masalah, kesetiaan itu akan pudar. Suatu kesetiaan akan terbukti ketika kita melewati kesulitan demi kesulitan, menghadapi tantangan demi tantangan yang sulit. Di saat itulah kesetiaan kita diuji. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 mencatat, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan adalah setia, kesetiaannya berlaku sampai saat ini. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Dan kesetiaan Tuhan tidak boleh dipermainkan oleh kita. Kesetiaan Tuhan itu tidak boleh disalahgunakan.
Setia dalam bahasa aslinya disebut pistos, yang artinya dapat dipercayai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia berarti patuh, taat. Contohnya bagaimana berat tugas yang yang harus dijalankannya, ia tetap setia melaksanakan walaupun ada rintangan dan halangan. Atau arti lainnya adalah berpegang teguh pada pendirian. Harus ada janji komitmen. Tetap teguh hatinya. Mother Teresa pernah diwawancarai mengenai panggilan hidupnya. Ketika ditanyakan, mengapa kamu mau melayani di Kalkuta, India? Bukankah ada banyak kesempatan bagi kamu untuk melakukan tugas yang lebih baik dan mencari kesuksesan di tempat lain? Jawaban Mother Teresa, aku dipanggil bukan untuk sukses, tetapi untuk setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada cerita yang sangat menarik. Seorang pria sakit luka dan lalat-lalat telah bertelur di lukanya. Satu dari kakinya dimakan oleh belatung. Pemandangan itu sangat menjijikkan. Baunya sangat menyengat dan membuat orang menjadi mual. Lalu wajah Mother Teresa pucat saat dia menarik belatung-belatung yang terayun-ayun. Dia harus mengeluarkan semua belatung-belatung itu, kemudian membalut luka, lalu mensterilkan dan diperban. Mother Teresa berkata pada suster-suster yang ada, bila saya tidak percaya dengan segenap hati dan jiwa bahwa tubuh orang ini adalah tubuh Yesus, saya tidak tahan barang sejenak ketika suster-suster di bawah asuhannya itu ditanya oleh seorang pastor, saudaraku yang kekasih, apa yang engkau harapkan dari Tuhan dan gerejanya? Maka jawab mereka, saya berharap agar saya boleh mengikuti Kristus, belahan jiwa saya, dan tetap setia bertekun melayani dengan kasih sampai mati. Dibandingkan dengan Mother Teresa memakai seluruh hidupnya secara total, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengasihi orang lain. Mengasihi mereka yang terlupakan, tertolak, dan tidak terhiraukan dengan setia. Ada sebuah film drama Amerika di tahun 2009 yang disadur ulang dalam film Jepang produksi 1987, Hachiko Monogatari, yang dibintangi oleh Nakadai. Dan film tersebut pernah menggemparkan Jepang dan mencetak rekor penjualan tiket sebesar 5 miliar yen. Seekor anjing setia Hachiko adalah sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1924 di Jepang. Hachiko adalah anjing ras Akita. Oleh tuannya, Ueno Hidesa Buro, dibawa pindah ke Tokyo. Ueno adalah profesor jurusan ilmu pertanian di Universitas Tokyo. Setiap pagi Hachiko selalu berada di depan pintu rumah mengantar keberangkatan Ueno ke kantor. Dan sore harinya ia berlari ke stasiun kereta Shibuya menyambut kedatangan tuannya dari kantor. Kebahagiaan dan kebersamaan mereka terus berlangsung hingga tahun 1925 di Jepang. Pada suatu malam, Ueno tahu-tahu tidak pulang seperti biasanya. Ia mendadak terserang stroke di universitasnya dan dia tidak tertolong lagi.
Sejak itu ia tidak pernah kembali ke stasiun karena di mana temannya si Achiko tetap setia menunggu. Sepeninggalan Ueno, Achiko dipelihara oleh Kabo Yashi. Namun tahu Achiko sering kali melarikan diri dari rumah secara rutin kembali ke tempat tinggalnya yang lama. Hachiko ini tidak mengetahui kalau tuannya telah meninggal. Setelah beberapa kali kecewa, lalu mulai menyadari tuannya sudah lama tinggal di rumah lama lagi, maka ia berlari ke stasiun Shibuya. Karena teringat dulu selalu menjemput tuannya pulang dari kantor tempat itu. Setiap hari, ia berdiam menanti kedatangan Ueno, majikannya. Akan tetapi setiap hari ia selalu pulang dengan kecewa tak menemukan tuannya. Hal itu berlangsung sampai 10 tahun. Achiko selalu muncul tepat waktu di stasiun setiap sore dan menanti tuannya. Suatu ketika seorang murid Ueno menemukan Hachiko di stasiun itu dan mengikuti ke rumahnya. Dari cerita Kobashi, ia mengetahui kisah Hachiko. Tak lama kemudian murid itu mempublikasikan artikel tentang anjing ras dari Kabupaten Akita. Di dalam laporannya itu tercakup kisah tentang Hachiko. Pada tahun 1932, artikel tersebut dimuat di sebuah berita surat kabar di Tokyo. Maka seketika itu anjing Hachiko itu mencuri perhatian di seluruh masyarakat Jepang. Kesetiaan terhadap tuannya telah mengharukan rakyat Jepang. Para guru dan wali murid menjadikan Hachiko sebagai contoh kesetiaan terhadap keluarga dalam mendidik anak-anaknya. Ia telah mengajarkan kepada masyarakat mengenai cinta dan kesetiaan yang tulus, yang pantang menyerah. Mereka menyebut anjing setia. Pada tahun 1934, warga setempat mendirikan patung tembaga Hachiko itu di depan stasiun Shibuya. Seorang teman kuliah sekolah teologi, orangnya sederhana, rendah hati, tidak menonjol dalam kuliahnya. Angka-angka kuliahnya selalu di bawah nilai rata-rata. Setelah selesai sekolahnya, dia melanjutkan pelayanannya di salah satu gereja yang juga tidak terlalu besar, tetapi dilayaninya dengan setia. Diperhatikan jemaatnya satu persatu tanpa pernah mengenal lelah dan tidak pernah mengeluh. Khotbahnya juga sederhana dan biasa, tidak berapi-api. Dia bukan tipe seorang pengkhotbah yang hebat. Tidak pernah KKR dan namanya tidak terkenal. Dan bertahun-tahun dia tetap setia melayani gereja itu. Menurut cerita para majelisnya, hamba Tuhan ini adalah seorang yang tidak pernah pamrih, tidak pernah mengeluh, tidak pernah ambil cuti, tidak pernah melayani keluar. Yang dia lakukan adalah dengan kasih dan kesetiaannya menemani jemaat dan memperhatikan serta mendoakannya. Sampai saat ini dia tetap setia melayani Tuhan. Dari contoh di atas, kita belajar mengenai hamba setia. Mari kita setia dalam keluarga, dalam rumah tangga. Sementara di dunia ini banyak kita dapati suami atau istri yang sudah tidak setia. Anak-anak tidak setia terhadap orang tuanya. Anda juga harus setia dalam pelayanannya di gereja. Tuhan mencari orang-orang yang setia dan rendah hati, yang mau berjalan dalam panggilannya, yang mulia dan agung. Kemudian yang ketiga adalah hamba yang bijaksana. Kata bijak artinya selalu menggunakan akal budi, arif, tajam berpikir, pandai, berhati-hati, cermat, teliti, berakal budi, mengindahkan. Dunia berkata, orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengatur dengan baik perusahaannya, mampu mengurus rumah tangganya, baik dan mengatur keuangan, atau telah mencapai pendidikan yang baik
dalam gelar yang ada. Kalau boleh saya jabarkan dalam kata-kata yang sederhana, bijak adalah bisa memahami perbedaan dan persamaan tentang nilai-nilai kebaikan dalam persepsi norma-norma kemanusiaan. Atau bijak adalah lebih baik mengerti daripada mengharapkan untuk dimengerti. Orang yang bijak tidak menyembunyikan kelemahan sendiri. Orang bijak tetapi murni. Orang bijaksana tidak suka menimbulkan kemarahan. Orang yang bijaksana tidak menganggap enteng perasaan orang lain. Orang bijaksana bersedia diberi masukan atau saran. Orang bijaksana tidak menekan orang lain. Orang bijaksana adalah orang yang terus berusaha dan mau berkarya menyenangkan hati Tuhan. Orang yang bijaksana adalah ketika seseorang dengan hikmat terus menjaga kehubungannya dengan Tuhan, bagaimana dia selalu mencintai Tuhan, memikirkan yang terbaik untuk Tuhan. Seluruh hidupnya diserahkan untuk Tuhan. Pemazmur berkata, "Ajar kami ya Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana." Mazmur 90 ayat 12. Ayat ini adalah doa dari Musa. Musa adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia adalah tokoh yang sangat luar biasa, baik sebagai gembala, nabi, maupun pemimpin bangsa Israel. Namun demikian Musa menyadari bahwa dia perlu hati yang bijaksana. Untuk itu Musa berdoa memohon agar Tuhan mengajarkan dan menghitung hari-harinya sehingga dia menjadi seorang yang bijaksana. Suatu ketika hiduplah seorang kakek tua yang bijaksana. Pada suatu pagi datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dengan wajah yang sedih. Anak muda ini tampaknya seperti orang yang tidak bahagia. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Kakek tua yang bijak ini hanya mendengarnya dengan sabar. Lalu dia mengambil segenggam garam dan meminta anak muda ini untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diadukkan perlahan-lahan. "Coba minumlah ini, dan katakan bagaimana rasanya," ujar kakek tua ini. "Pahit-pahit sekali," jawab sambil meludah ke samping. Kakek tua itu tersenyum, lalu ia mengajak anak muda itu untuk berjalan ke tepi telaga dengan tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan didampingi dan akhirnya sampailah mereka di tepi telaga yang tenang itu. Kakek tua kembali menabur segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu dibuatnya gelombang mengaduk dan terciptalah riak air mengusir ketenangan telaga itu. "Coba ambil air dari telaga itu dan minumlah." Saat anak muda ini selesai meneguk air itu, kakek tua itu berkata, "Bagaimana rasanya?" "Segar," jawabnya. "Apakah kamu merasakan garam itu dalam air itu?" tanya kakek tua itu. "Tidak," jawab anak muda. Dengan bijak kakek tua itu menepuk punggung si anak muda itu lalu berkata, mengajak duduk berhadapan bersimpuh di samping telaga itu. "Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam. Tak lebih dan tak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama. Memang akan tetap sama. Tetapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat bergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Untuk semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu, menerima semuanya, luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu.
Hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi jangan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaannya. Keduanya lalu beranjak pulang. Sebuah doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Yesus Kristus, jadikanlah kami hamba-hambamu yang setia dan bijaksana dalam memenuhi panggilan-Mu. Dimanapun Engkau tempatkan kami, kiranya kami memenuhi panggilan-Mu yang mulia dan agung, dengan menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Terima kasih. Tuhan memberkati.